Jokowi lebih berani dari Biden. Biden berkomentar dari jauh, Jokowi datang langsung ke Rusia, Ukraina. Pengamat menilai Presiden Jokowi lebih berani dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden karena mengunjungi langsung kedua negara bertikai, Rusia dan Ukraina, sementara Joe Biden hanya bisa berkomentar dari jauh. Menilai langkah Presiden Jokowi mengunjungi Rusia dan Ukraina lebih berani dari Joe Biden, Presiden Amerika Serikat. Jokowi lebih berani dari Joe Biden karena Biden hanya bisa berkomentar dari jauh, sedangkan Jokowi datang langsung menemui dua pihak yang bertikai. Pengamat intelijen UI itu menambahkan, seperti diketahui Presiden Jokowi direncanakan mengunjungi Kiev, Ukraina dan Rusia dalam rangkaian lawatan Eropa. Hari ini Minggu 26 Juni, Jokowi akan terbang ke Jerman dan akan menuju Kiev, ibu kota Ukraina yang sedang dilanda perang melawan Rusia. Publik pun memuji langkah Jokowi sebagai tindakan yang berani. Meski begitu, alumni S2 Kajian Intelijen UI itu mengingatkan agar faktor keamanan benar-benar dihitung. Setidaknya ada 3 resiko keamanan yang mesti diwaspadai Pas Pampres dan komunitas intelijen Indonesia yang bertugas saat kunjungan, ujar Ridwan. Ancaman pertama, risiko collateral war atau dampak tak sengaja saat kunjungan. Karena Kiev masih menjadi sasaran Rusia, bukan tidak mungkin pada saat kunjungan Jokowi mungkin tidak ditujukan pada Presiden Jokowi, tetapi karena berada di kota yang sama harus waspada dampaknya, ujar Ridwan. Ancaman risiko yang kedua datang dari pihak-pihak gelap yang tidak ingin kunjungan berhasil. Sebab jika berhasil maka Jokowi dianggap mempermalukan mereka. Ini juga harus diwaspadai karena di medan perang anonim army atau pasukan gelap bisa saja beroperasi. Mereka berupaya mempermalukan Ukraina sebagai tuan rumah, ujar Ridwan. Ancaman risiko yang ketiga adalah saat kunjungan ke Moskwa, Rusia, pihak Rusia harus benar-benar menjamin keamanan Jokowi dari pihak-pihak anti Rusia yang tidak ingin hubungan Indonesia-Rusia berjalan baik. Walaupun bukan medan perang, namun risiko di kota Moskwa sama dengan kota Kiev, ujarnya. Ridwan meyakini tim pengamanan gabungan yang terdiri dari Direktorat B-BAIS, Direktorat 1 Luar Negeri BIN, Pas Pampres, dan berbagai dokumen tim lainnya mampu membuat kunjungan bersejarah Jokowi lancar. Menurut dia, Jokowi lebih berani dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang hanya bisa berkomentar dari jauh. Dia menilai upaya Jokowi membawa misi damai ke Rusia dan Ukraina itu sangat strategis di tangan ketidakpastian global. Jokowi lebih berani dari Joe Biden karena Biden hanya bisa berkomentar dari jauh, sedangkan Jokowi datang langsung menemui dua pihak yang bertikai, kata Ridwan Habib. Publik pun memuji langkah Jokowi sebagai tindakan yang berani. Dunia terancam krisis energi dan krisis pangan karena perang Ukraina dan Rusia. Langkah Jokowi menemui kedua pemimpin negara itu benar-benar ditunggu publik dunia, kata Ridwan. Meski begitu, alumni S2 Kajian Intelijen UI itu mengingatkan agar faktor keamanan benar-benar dihitungkan. Setidaknya ada 3 risiko keamanan yang mesti diwaspadai Pas Pampres dan komunitas intelijen Indonesia yang bertugas saat kunjungan, ujar Ridwan. Ancaman pertama, risiko collateral war atau dampak tak disengaja saat kunjungan. Karena Kiev masih menjadi sasaran Rusia, bukan tidak mungkin pada saat kunjungan Jokowi bersamaan dengan serangan pesawat tempur atau rudal jarak jauh. Direktur The Indonesia Intelligence Institute Ridwan Habib memuji keberanian Presiden Jokowi Dodo datang ke Rusia dan Ukraina. Mungkin tidak ditunjukkan pada Presiden Jokowi, tapi karena berada di kota yang sama, harus waspada dampaknya, ujar Ridwan. Ancaman risiko yang kedua datang dari pihak-pihak gelap yang tidak ingin kunjungan berhasil. Sebab jika berhasil maka Jokowi dianggap mempermalukan mereka. Ini juga harus diwaspadai karena di medan perang anonim army atau pasukan gelap bisa saja beroperasi. Mereka berupaya mempermalukan Ukraina sebagai tuan rumah, ujar Ridwan. Ancaman risiko yang ketiga adalah saat kunjungan di Moskwa, Rusia. Pihak Rusia harus benar-benar menjamin keamanan Jokowi dari pihak-pihak anti Rusia yang tidak ingin hubungan Indonesia-Rusia berjalan baik. Walaupun bukan medan perang, namun resiko di kota Moskwa sama dengan kota Kiev, ujarnya. Ridwan meyakini tim pengamanan gabungan yang terdiri dari Direktorat B-BAIS, Direktorat 1 Luar Negeri BIN, Pas Pampres dan berbagai dukungan tim lainnya mampu membuat kunjungan bersejarah Jokowi lancar. Ini mirip dengan kunjungan Soeharto ke Sarajevo, Bosnia pada Maret 1995. Semoga semua aman dan sukses, ujarnya. Presiden Joko Widodo berangkat ke Rusia dan Ukraina. Jokowi berangkat ke Rusia dan Ukraina membawa misi damai. Untuk sementara Ma'ruf Amin akan memimpin jalannya pemerintah. Jokowi akan ke Ukraina untuk bertemu Presiden Zelensky. Di kesempatan itu, Jokowi akan melakukan dialog terbuka
guna membuka peluang penghentian perang. Selain ke Ukraina, Jokowi juga akan mengunjungi Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Tak hanya ke Rusia dan Ukraina, Jokowi juga akan menghadiri KTT G7 di Jerman. Posisi Indonesia di G7 sebagai partner, country, dan sebagai ketua presidensi G20, di sini akan kita mengajak negara-negara G7 untuk bersama-sama mengupayakan perdamaian di Ukraina dan juga secepat-cepatnya mencari solusi dan menghadapi krisis pangan, krisis energi yang sedang melanda dunia, ujar Jokowi. Terakhir, setelah berkunjung ke Eropa, Jokowi akan berkunjung ke Uni Emirat Arab dan rangka pembahasan kerjasama ekonomi dan investasi. Presiden Joko Widodo akan mendesak Rusia dan Ukraina untuk berdialog. Dia sebelumnya dikabarkan akan menuju Kiev, Ukraina untuk berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Jokowi juga memiliki agenda untuk menuju Jerman menghadiri konferensi tingkat tinggi G7. Meski demikian, para pemimpin G7 dikabarkan ingin berusaha meningkatkan tekanan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin dalam KTT tersebut, dilansir dari Al Jazeera pada Minggu 26 Juni. Jokowi disebutkan berkunjung ke Eropa dalam misi perdamaian ke negara-negara yang bertikai. Dia juga ingin meminta Putin untuk melakukan gencatan senjata. Perang harus dihentikan dan rantai pasokan pangan global perlu diaktifkan kembali, kata Jokowi sebelum berangkat ke Jerman untuk menghadiri KTT G7. Lebih lanjut, Jokowi juga mengatakan dia akan mendorong negara-negara G7 untuk mencari perdamaian serta menemukan solusi untuk krisis pangan dan energi global. KTT G7 berlangsung di Resort Castle Elmau di kaki Gunung Zugspitze, Jerman. Di sisi lain, para pemimpin G7 berusaha mencari dukungan tegas untuk Ukraina melawan invasi Rusia serta bergulat dengan dampak perang yang semakin intens. Para pemimpin diharapkan berusaha meningkatkan tekanan kepada Vladimir Putin, meskipun mereka ingin menghindari sanksi yang dapat memicu inflasi serta memperburuk krisis yang berdampak pada rakyat mereka sendiri.